keterangan hak mewaris. Berikutnya, ada perbedaan keterangan waris dan akta keterangan hak mewaris. Kita lihat perbedaannya bahwa keterangan waris ini merujuk pada Permen ATR 16/2021 yang dibuat oleh notaris, yang diperuntukkan bagi golongan Tionghoa dan Eropa. Sedangkan istilah keterangan ahli waris ini disebutkan dalam dokumen surat yang menjadi bukti ahli waris, yang dapat disimpulkan bahwa akta keterangan hak waris ini adalah salah satu jenis surat keterangan ahli waris. Ya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2006 ya, sejak munculnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, maka sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Tionghoa, tidak ada lagi yang namanya Bumi Putra atau Timur Asing. Yang ada sekarang ini dalam administrasi kependudukan itu adalah WNI atau WNA. Ya, ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sering bertanya kepada teman-teman yang bertanya di grup itu, ada pewaris golongan pribumi. Nah, pewaris golongan pribumi ini sudah tidak dikenal lagi oleh apa namanya? Oleh negara kita. Jadi sekarang ini yang ada adalah WNI atau WNA. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Ini terkait masalah tugas BHP. Bapak Ibu perlu belajar ini juga karena harus mengetahui bahwa BHP itu juga berwenang membuat surat keterangan hak mewaris untuk golongan Timur Asing. Nah, ini masih pemakai landasan yang lama karena Statblad tahun 1916 itu masih peraturan yang lama. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan tadi, maka Timur Asing, Tionghoa itu sudah tidak ada lagi, tetapi kewenangan dari BHP untuk membuat keterangan waris itu masih ada. Jadi masyarakat bisa mempunyai pilihan hukum terkait masalah pembuatan keterangan hak mewaris. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara pengajuan surat waris di BHP? Ahli waris itu datang mengajukan permohonan waris ke BHP, kemudian BHP menerbitkan akta yang namanya akta waris ya, surat keterangan waris, yang mana ini dijadikan dasar bagi ahli waris dalam rangka memperoleh hak ya, dan bisa digunakan di perbankan untuk pencairan kredit atau pencairan deposito ataupun pencairan rekeningnya yang mengendap atas nama pewaris, dan juga bisa digunakan untuk proses balik nama dalam rangka peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Nah, ini penerbitan surat keterangan hak waris ya, yang diterbitkan oleh BHP. Ini pembuatannya cepat, yaitu 2 hari. Nah, ini yang saya ambil dari BHP Jakarta. Nah, BHP ini ada di setiap provinsi. Ya, caranya seperti ini prosedurnya. Kemudian ada penetapan waris oleh pengadilan. Ya, kemarin atau hari ini ada beberapa pertanyaan. Ini pengajuannya kemana? Pengadilan agama atau pengadilan negeri? Prinsipnya, jika ahli waris ini beragama Islam, maka penetapan ahli warisnya dibuat di pengadilan agama. Ya, dasar hukumnya adalah pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan tentang peradilan agamanya. Kemudian penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah pasal 833 KUH Perdata. Itu perbedaannya, Bapak Ibu sekalian, ketika ada klien menghadap kepada kita harus melihat dulu agamanya apa, kemudian mau dibagi waris secara apa, kemudian kita harus melihat apa namanya, kompetensi relatif dari pengadilan yang mengadili masalah waris tersebut. Berikutnya, pengadilan negeri dan pengadilan agama hanya berwenang untuk mengeluarkan putusan menetapkan ahli waris jika antara ahli waris atau dalam pewarisan tersebut terjadi sengketa yang diajukan ke pengadilan. Contoh misalkan,
dalam hal pembagian ahli waris yang dibuat di hadapan notaris. Ternyata ada ahli waris yang tidak setuju. Bahkan ada kadang-kadang ahli waris yang tidak dilibatkan dalam pembuatan keterangan waris. Ini sangat berbahaya karena nanti akan muncul gugatan. Nah, di mana gugatan itu diajukan itu sesuai dengan agama masing-masing. Ya, jika Islam dia ke pengadilan agama, jika selain Islam dia ke pengadilan negeri. Gugatan ahli waris. Berikutnya, surat keterangan lurah waris dari lurah dan camat ini sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang. Ya, bahkan undang-undang pemerintahan daerah ini tidak ada aturan atau kewenangan dalam hal lurah camat membuat keterangan waris. Ya, karena apa? Di dalam pembuatan keterangan waris yang dilakukan oleh lurah camat ini sebenarnya hanya haruslah bersumber dari undang-undang karena kewenangan yang diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat oleh lurah camat ini. Tetapi dalam hal ini masih diperbolehkan, ya, di dalam peraturan Menteri Agraria masih dibolehkan. Ya, kemudian lurah camat pun masih bisa menggunakan kewenangannya dalam hal membuat surat keterangan waris. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Ya, di sini pasal 15 kewenangan kita yang mengatur bahwa notaris itu berwenang membuat surat keterangan hak mewaris tanpa memperhatikan golongan penduduk. Ya, tidak ada lagi penggolongan penduduk, maka kita lihat WNI atau WNA. WNA pun juga berhak mewaris dalam hal ini. Ya, tentunya ada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan secara teori kepastian hukum, surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris ini merupakan akta autentik yang berdasarkan pasal 1816 KUH Perdata. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pelayanan pendaftaran warisan berdasarkan Permen ATR nomor 16. Ya, ini alur-alurnya pendaftaran proses balik nama waris. Ini bisa dilakukan di sini. Ya. Nanti mohon di mute dulu, kemudian oke. Saya lanjutkan lagi. Di sini terlihat alur proses pendaftaran peralihan hak karena waris. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian membaca slide yang saya kirimkan. Ya. Nah, ini alurnya. Nah, ini pembaruan ketentuan terkait masalah pewarisan berdasarkan Permen ATR nomor 16 2021, ya, bahwa pasal 111 yang awalnya bagi warga negara Indonesia penduduk asli, ini diketahui oleh lurah dan camat, bagi warga negara Tionghoa diketahui dibuat oleh notaris, bagi warga negara keturunan timur asing dibuat oleh BHP. Nah, ini dirubah, ya, huruf C-nya itu yaitu di angka 4, yaitu surat pernyataan ahli waris yang disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat masih berlaku. Kemudian akta keterangan hak waris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia. Kemudian surat keterangan waris dari BHP. Nah, pencatatan terkait peralihan hak ini ada ketentuannya. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di slide yang sebelah kanan ini bahwa dicatat kepada beberapa ahli waris dan dicatat waris langsung kepada satu orang ahli waris. Kemarin ada pertanyaan di situ. Ya, di grup itu ada pertanyaan. Bisa enggak? Bisa seperti ini. Kemudian ketika dicatatkan mau dijadikan satu orang, maka harus ada keterangan waris yang mana pencatatan peralihan hak ini diberikan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta keterangan waris tersebut. Ya. Nah, sekarang terkait masalah surat kematian, ini sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan surat kematian dari kelurahan. Ya, surat kematian yang ada ini dari Dukcapil. Ya. Nah, ini setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk yang meninggal dunia kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian untuk surat kematian ini harus mengurusnya di Dukcapil. Nah, ini contoh kasus nih.
nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di slide materi yang saya share di grup peserta untuk pilihan notaris mana yang berhak membuat keterangan waris ketika ada pewaris yang meninggal di sebuah kota yang berbeda dengan notaris. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan membaca yang sudah saya share di grup peserta. Nah, ini contoh-contoh kasus ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk download akta keterangan hak waris, ini saya sudah buat bit.ly-nya, nanti bisa di-download akta-aktanya. Ya, ini sekian untuk slide saya. Saya akan lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Alhamdulillah peserta sudah 57 peserta malam hari ini. Tidak mengapa Bapak Ibu sekalian ya, kita akan belajar sampai nanti pukul 9 malam. Ya, sekarang saya akan share yang berikutnya adalah terkait masalah waris Islam. Ini waris Islam Bapak Ibu sekalian. Ya. Itunya matiin. Mohon maaf. Sebentar, saya mute dulu yang baru masuk biar tidak mengganggu. Oke, ini waris Islam Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar sedikit. Sebelum kita belajar tadi, ini ada dalil yang bisa kita terapkan, yang suka belajar nih, ya, bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, itu tadi yang saya share di dalam caption link Zoom saya. Nah, sekarang terkait masalah sumber hukum waris Islam. Di sini ada surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 12, 176. Kemudian dari hadis As-Sunnah juga ada, ya, hadis-hadis sahih. Kemudian ijma' para ulama, ya. Ini terkait masalah sumber hukum waris Islam. Berikutnya, istilah di dalam fikih waris itu ada yang namanya waris, yaitu orang yang termasuk ahli waris, ada muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda, ada al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris, ada juga warasah, yaitu warisan yang telah diterima oleh waris, dan ada tirkah. Ya. Nah, ini pengertian-pengertian ahli waris secara Islam. Saya bilang kenapa kita perlu belajar waris Islam, karena kita tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan klien yang meminta pembagian ahli waris berdasarkan waris Islam. Nah, malam ini kita akan belajar masalah waris. Ada 3 syarat di dalam waris Islam itu, yaitu pewaris adalah benar-benar telah meninggal dunia dengan dibuktikan surat keterangan kematian. Ya. Kemudian ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Artinya tidak ada ahli waris yang sudah meninggal dunia. Jadi ahli waris itu yang masih hidup. Ya. Kemudian ada dapat diketahui adanya sebab-sebab warisan. Ya, biasanya sebab karena waris ini adalah proses kematian, karena kematian. Berikutnya, yang menjadi penghalang waris bagi orang Muslim, ya, yaitu karena dia berbeda agama, salah satunya. Maka ketika dia berbeda agama, misalkan pewaris ini beragama Islam, kemudian ada anak yang beragama non-Muslim, maka dia tidak berhak mewaris anak yang non-Muslim ini. Ada juga karena pembunuhan dan seterusnya. Ya, ini penghalang-penghalang waris Islam. Kemudian sebab mewaris. Sebab mewaris itu karena adanya perkawinan, ya, yang menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Kemudian ada juga kekerabatan, ya, di dalam Quran surat An-Nisa itu disebutkan bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Nah, itu ada kekerabatan, hubungan kekerabatan. Disebutkan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 75 bahwa orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. Ya. Nah, inilah sebab-sebab mewaris menurut waris Islam. Kemudian terkait masalah hak-hak yang wajib ditunaikan dalam hal warisan sebelum dibagikan, ini adalah terkait masalah biaya perawatan.
kemudian pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Ya, ini terkait hak-hak yang wajib dilaksanakan. Para ulama ini mengklasifikasikan utang itu ada dua macam, yaitu utang pada sesama manusia disebut dengan dain al-ibad, kemudian utang kepada Allah dengan disebut dain Allah. Ya, nah ini harus dijalankan oleh para ahli waris. Kemudian ahli waris dan bagian-bagian menurut kompilasi hukum Islam. Ya, ini perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kompilasi hukum Islam ini di bab 2 ini yang mengatur tentang kewarisan ini ada bagian masing-masing yang sudah ditentukan. Ya, ini asas-asasnya dalam waris Islam itu yang diatur oleh kompilasi hukum Islam itu ada yang namanya asas ijbari, ya, yaitu pada saat seorang meninggal dunia. Ada juga asas hubungan darah, ya, parental, bilateral, dan seterusnya. Nah, sekarang kelompok ahli waris di dalam hukum Islam yang pertama adalah dzawil furud, ya, dzawil furud. Dzawil furud itu adalah ketentuan yang mengatur tentang bagian dari ahli waris jika dia meninggal, pewaris itu meninggal dunia. Ya, sudah ditentukan di situ berdasarkan pasal 177 KHI bahwa ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan keturunan. Ya, kemudian ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Ini sudah jelas bagian-bagian masing-masing. Begitu juga dengan ibu. Ya, ibu bila pewaris mempunyai anak atau keturunan, maka 2 orang atau lebih saudara mendapatkan sepertiga. Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan, maka pewaris meninggalkan 1 orang saudara sekandung seayah seibu. Dalam pasal 178 KHI, ibu mendapatkan 1/6 bila bagian anak ada anak atau 2 saudara atau lebih. Ya, oke, saya lanjutkan sekarang. Ini ada bagian masing-masing, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Saya tidak terlalu akan menjelaskan terlalu dalam masalah ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Aku tuh buka laptop terus tak rekam. Karena aku nih kantor. Oke, saya lanjutkan lagi. Terkait macam-macam ahli waris di dalam hukum Islam itu dikenal yang namanya dzawil furud atau golongan ahli waris yang menerima bagian hak tertentu. Ya, ada yang 2/3, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Ada juga asobah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu. Ya, ada juga dzawil arham, yaitu golongan ahli waris yang mempunyai hubungan family dengan pewaris yang tidak termasuk golongan dzawil furud dan asobah. Ya. Selanjutnya ini ada pembagian golongan ahli waris, ya. Di sini yang mendapatkan kadar bagian tertentu. Ini diagramnya, mayatnya, maka nanti di sini ada siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan waris dari jika yang meninggal ini adalah pasangan suami istri ataupun pewaris, ya. Sini sudah ada bagian-bagiannya. Nah, siapakah dzawil furud itu, Bapak Ibu sekalian? Dzawil furud itu adalah 1 sampai 11. Dan ini tidak boleh berubah, dzawil furud ini. Ya, 1 sampai 11 nanti bisa dilihat di dalam materinya. Kemudian ada macam-macam waris, ya, yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah, ya. Bagian-bagiannya sudah jelas di sini. Kemudian macam-macam ahli waris juga ada karena sebab pernikahan, ada karena sebab nasab. Kemudian jika sebab nikah itu ada suami istri, jika nasab itu ada usul, furu, dan hawasi. Jika asobah itu juga ada nasabiyah dan sababiyah. Kemudian dzawil arham terhalang selama ada dzawil furud dan atau asobah. Kalau di hukum perdata itu golongan 1, 2, 3, 4 itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya, kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Ini sudah jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tidak ada bagiannya. Ini maka nanti bisa dipakai acuan dalam pembagian waris. Kemudian kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti. Ya, ini kadang ada juga pertanyaan seperti ini teman-teman. Ini
bisa dilakukan dalam hal jika ada masalah atau peristiwa hukum yang seperti ini, nomor 1 sampai 6 ini. Kemudian ada prinsip ijab majub dalam kompilasi hukum Islam ya. Sudah jelas nanti. Saya tutup materi waris ini karena memang masalah waris ini, waris Islam ini terutama ya, ini sangat sangat kompleks sekali. Kalau kita tidak mengerti terkait pembagian ahli waris secara Islam tadi sesuai dengan bagian-bagian masing ini tadi, ketika kita keliru dalam hal menghitungnya, maka pertanggungjawabannya akan besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada prinsip kewarisan dan ini masih banyak lagi slide-nya. Nanti saya lanjutkan dengan diskusi saja untuk waris Islam. Sekarang saya tutup masalah waris Islam ini. Sekarang saya akan coba buka wasiat. Kita akan masuk ke masalah wasiat ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya buka dulu slide-nya. Kita masuk ke masalah wasiat. Oke. Sebentar, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah terlihat ya slide dari wasiat. Kebetulan saya akan kasih bonus yayasan dan problematikanya nanti bisa dibuat bahan bacaan sendiri Bapak Ibu sekalian. Wasiat saat itu saya bawakan di Pemda Bogor. Wasiat itu diatur di dalam 875 KUH Perdata. Ya, pembagian wasiat itu yaitu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Saya jelaskan di sini, pertanyaan ada di grup Pak Junaidi tadi, aktanya cuma pembuka dan penutup akte saja. Ya karena yang di tengah-tengahnya itu adalah isi dari pernyataan pewasiat, pemberi wasiat tersebut. Ya, nanti akan kita kupas juga masalah aktenya. Nah, ini pengangkatan waris atau erflasting dalam bahasa Belandanya dan juga hibah wasiat atau legat. Saya juga sudah buka saya berikan contoh hibah wasiat tadi. Nah, sekarang ini pengertian wasiat nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca ya, pengertian wasiat itu apa, kemudian dituangkan di mana wasiat itu. Wasiat itu harus tertulis. Ada pertanyaan, apakah wasiat secara lisan itu berlaku? Tidak bisa. Ya. Wasiat yang dikenal di dalam hukum di Indonesia ini adalah wasiat yang tertulis. Ya, yang dibuat di bawah tangan atau holografis ataupun akta otentik. Ya. Berikutnya unsur-unsur wasiat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, unsur wasiat itu harus ada pernyataan kehendak dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat dalam hal dia ingin memberikan wasiat kepada penerima wasiat, kemudian ada apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, bagaimana dengan harta yang diwasiatkan ketika dia meninggal dunia, dan kemudian dapat dicabut kembali. Berikutnya, bentuk-bentuk wasiat sesuai 931 KUH Perdata. Ada wasiat holografis, yaitu ditulis oleh pemberi wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat, dan nanti notaris membuat akta van depot atau akta penitipan, di mana holograf yang dibuat itu dititipkan di notaris. Ya, dititipkan di notaris, notaris membuat akta penitipannya. Berikutnya ada wasiat dengan akta umum. Notaris dengan 2 orang saksi menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas disampaikan pewaris kepada notaris. Ini dengan akta umum. Kemudian ada yang wasiat rahasia. Wasiat rahasia ini juga dibuat oleh notaris dengan saksinya adalah 4 orang saksi. Ya. Kemudian wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri atau ditulis orang lain dan ditandatangani oleh pewaris. Ya, jadi ada 3 macam wasiat ya Bapak Ibu sekalian. Wasiat holografis, wasiat umum, dan wasiat tertutup. Kemudian ada larangan dari wasiat. Dalam pembuatan wasiat itu ada larangannya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yaitu pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan atau fideikommis. Suatu ketetapan waris di mana orang yang diangkat sebagai ahli waris yang menerima hibah wasiat diwajibkan untuk menyimpan barang warisan atau hibahnya
dan menyerahkannya baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain. Ini dilarang. Kemudian suami istri yang menikah tanpa izin. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan ya 1 tahun 74, sepasang suami istri ini harus memiliki izin dalam perkawinannya dengan dicatatkan. Ya. Maka ketika tidak ada izin atau buku nikah dalam suami istri tersebut, maka dilarang membuat wasiat. Atau istri pada perkawinan yang kedua, ya, itu juga dilarang dalam membuat wasiat. Kemudian ada juga ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris atau testator atau dalam hal ini melanggar LP. Nah, ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau larangan pemberi wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagian. Nah, ini tidak boleh. Juga larangan pemberi wasiat kepada teman zina yang telah terbukti pada putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Ini juga tidak diperbolehkan dalam membuat wasiat. Kemudian larangan wasiat ini, ya, larangan wasiat ini kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris ini juga dilarang, ya, karena menghalangi dengan kekerasan, kemudian dipaksa orang ini untuk membuat mewasiat, maka ini dilarang, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam hal membuat keterangan surat wasiat, ini harus memperhatikan bagian mutlak atau legitime porsi dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak atau legitimaris, ya, ini tidak boleh dilanggar bagian-bagian mutlak tersebut ketika kita membuat surat wasiat. Ya, ini dilarang melanggar LP. Bagaimana perhitungan LP-nya nanti akan kita bahas dalam seminar berikutnya. Ya. Kemudian wasiat tersebut harus dilaporkan. Ini ada dasar hukumnya dalam pelaporan wasiat. Ada kemarin pertanyaan dari salah satu rekan notaris itu, bagaimana ketika kita terlambat melaporkan? Kalau terlambat melaporkan maka tidak ada sanksi ya, sanksi administratif pun itu sebenarnya ada nanti di slide terakhir ini ada sanksinya. Tapi saya pernah melakukan keterlambatan dalam hal laporan wasiat itu, ya alhamdulillah sampai hari ini aman-aman saja. Bahkan kemarin diperiksa dalam pemeriksaan MPD saya di Jakarta Selatan menjadi terbaik dalam pemeriksaannya. Begitu ya. Lanjut lagi, ini teknik pelaporan wasiat saya pikir sudah paham ya karena kita notaris sudah sering melakukan ini setiap bulan sebelum tanggal 5 ya. Saya pikir tidak akan saya bahas terlalu jauh. Nah, ini dalam hal membuat laporan wasiat ini dibuktikan dengan buku daftar akta dan seterusnya. Ini ketika kita membuat wasiat kemudian dilaporkan secara elektronik ya. Daftar nihil pun juga harus dilaporkan setiap bulannya. Nah, ini contoh wasiat secara online, kemudian pelapor wasiat di luar waktu pelaporan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, dapat diajukan dalam keadaan tertentu, ya, ketika kita terlambat nih. Nah, kemudian ini contoh bukti wasiat laporan lewat waktu juga ketika terlambat. Kemudian dampak tidak melakukan pelaporan wasiat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. Notaris akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dan menjadi tidak akuratnya surat keterangan wasiat yang diterbitkan oleh DPW dan surat keterangan hak waris yang diterbitkan oleh BHP. Nah, ini kalau kita terlambat melakukan pelaporan wasiat dampaknya. Ya. Nah, ini terkait pelaporan wasiat bulanan ini menjadi keharusan buat kita sehingga kita jangan sampai terlambat menyampaikan laporan bulanan. Karena dampaknya ini maka menjadi tidak akurat, ya. Ini jika notaris tidak menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 16 UJN, maka ada pelanggaran dari notaris itu sendiri, ya. Nah, ada juga pelaporan wasiat yang dibuat di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Ini aturannya, ya, bahwa pemberian wasiat, penerima wasiat ini bisa dilakukan dengan membuat akta wasiat dan dilaporkan di luar negeri masuk ke daftar pelaporan wasiat. Nah, ini manfaat dari surat keterangan wasiat, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pengertian surat keterangan wasiat. Tadi sudah saya jelaskan. Ada juga surat keterangan wasiat elektronik. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca sendiri ya di slide materi yang sudah saya share ke grup peserta, ya.
Bisa disimak dan dipelajari sendiri nanti. Sekarang kita akan membuka akta wasiat rahasia. Ya, ini akta wasiat rahasia. Terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya, aktanya. Di sini ada nomor 1, tanggal, berhadapan dengan kita notaris. Waktu itu saya masih di Kabupaten Nganjuk, sekarang alhamdulillah sudah di Jakarta Selatan. Kemudian ini nama penghadapnya. Kemudian menyerahkan kepada saya notaris dengan dihadiri 4 orang saksi, ya, yang namanya disebut pada bagian akhir akta ini. Kemudian kertas ditutup dan disegel yang menurut keterangan memuat wasiat yang ditulisnya sendiri dan ditandatanganinya sendiri. Kertas mana oleh saya notaris diterima dan disimpan dalam minuta saya notaris. Ini adalah wasiat rahasia. Ya. Sekarang kita buka wasiat umum. Nah, ini wasiat umum, ya. Di sini tetap kita kepala aktanya, kemudian Nggak kelihatan slide-nya. Maaf, saya potong nggak kelihatan slide-nya. oh nggak kelihatan ya, sorry. Jadi sekarang kita membahas masalah wasiat umum. Oke, terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Ya, oke. Lanjut. Oke. Terkait masalah wasiat umum, surat wasiat rahasia dulu saya ulang nih ya. Jadi saya ulang. Wasiat rahasia itu dibuat di hadapan notaris dengan ditulis sendiri oleh pewasiat ya, pemberi wasiat, kemudian disegel. Ya. Kemudian saksinya untuk wasiat rahasia ini adalah 4 orang saksi. Ya. Ini adalah wasiat subkresi atau wasiat rahasia. Oke, saya lanjutkan lagi. Wasiat umum. Ya. Saya lanjutkan lagi, saya share screen masalah wasiat umum. Sorry. Sebentar. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu sekalian, ini wasiat umum. Wasiat umum sama kepala aktanya. Kemudian tuan ini adalah pemberi wasiat. Penghadap menerangkan hendak membuat surat wasiat, memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya notaris di hadapan saksi-saksi. Kemauan itu saya notaris susun dan suruh notaris tulis dalam perkataan sebagai berikut. Saya tarik kembali dan menghapuskan surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan wasiat yang dibuat oleh saya sebelum surat wasiat ini tidak ada yang dikecualikan. Saya angkat istri saya dan anak-anak saya sebagai ahli waris tersendiri masing-masing untuk bagian yang sama. Saya angkat menjadi pelaksana wasiat saya, yaitu siapa pelaksana wasiatnya. Disebutkan di sini. Kalau wasiat subkresi tidak ada pelaksana wasiat, tapi kalau wasiat umum ini ada. Akan mengangkat seseorang untuk menjadi pelaksana wasiat. Ya. Dengan begitu memberikan kepadanya segala hak yang menurut undang-undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya menurut aturan undang-undang. Ya. Kemudian setelah susunan perkataan tersebut di atas selesai, maka saya minta kepada penghadap untuk memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya notaris, akan tetapi di hadapan saksi-saksi. Setelah susunan perkataan tersebut selesai, maka sesudahnya notaris dapat membacakan akta ini dan menandatangani di hadapan saksi-saksi. Ya. Nah, ini adalah wasiat umum Bapak Ibu sekalian. Harus ada pelaksana wasiat. Ya. Oke, saya stop dulu. Saya akan lanjut kepada wasiat penyimpanan, akta penyimpanan wasiat atau akta van depot. Lihat ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah akta penyimpanan atau akta van depot. Di mana di sini adalah kepala akta, kemudian ini adalah penghadapnya, ya. Kemudian di dalam minuta akta saya notaris, akta penunjukan di bawah tangan bermata cukup yang isi seluruhnya berbunyi seperti ini. Jadi ada akta penunjukan,
yang menunjuk Ibu Agnes ini. Dalam hal ini adalah wali ibu, demikian, dan seterusnya. Ini tergantung dari isi dari wasiat tersebut atau isi dari surat-surat yang diajukan dalam hal penyimpanan. Ya. Nah, ini semuanya disebutkan di sini sampai terakhir demikian akta ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena materi sudah saya berikan semua tentang hibah wasiat juga ada, intinya tidak jauh berbeda dengan wasiat yang sudah ada. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggunakan moderator. Saya lebih suka mengenal langsung kepada Bapak Ibu sekalian supaya hubungan emosional kita itu dekat, dan ketika hubungan emosional kita itu dekat, maka saya dengan tangan terbuka akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk segala macam urusan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada room untuk bertanya sepuasnya. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan melalui chat room atau bertanya secara langsung, silakan dibuka atau resen, langsung dibuka mute-nya, langsung bertanya. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam dari Bu Saya Made. dari Nima Denovia, iya, Pak. Notaris Saya di ada mana, Bu? pertanyaan. Oh, saya masih baru ALB, Pak. Baru Oh, mengajukan SK. iya. Iya, semoga Iya, diberikan kelancaran ya dalam amin. pengajuannya. Apa Ya, yang terima ditanyakan kasih, ini? Pak. Ya, Baik, saya ingin tanya yang pertama, tadi Bapak sampaikan istri dalam perkawinan kedua dilarang membuat wasiat. ya. Nah, meskipun bila ada buku nikah tetap juga tidak boleh ya, Pak? Istri yang tidak diperbolehkan membuat wasiat dalam perkawinan yang kedua adalah yang tidak tercatat. Oh, oke, baik. Clear ya? Kemudian, ya, clear, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bila wasiat rahasia, pewaris isinya adalah mengenai pembagian waris. Mm-mm. Namun, jadi pembagian waris yang dikendaki dia Mm-mm. ternyata tidak sesuai dengan LP. Ya. Apakah wasiat itu batal demi hukum atau tetap berlaku, Pak? Wasiat tersebut adalah batal demi hukum Oke, karena baik, Pak. sudah melanggar LP. Ya. Mm-mm. Tadi sudah saya jelaskan di dalam slide materi saya, Iya, kita iya. tidak boleh membuat wasiat ini yang melanggar LP. Maka kita harus tahu caranya menghitung LP, berapa bagian masing-masing yang sudah dimiliki oleh ahli waris, ya, itu tidak Iya. boleh kita langgar dalam hal membuat wasiat. Jadi sebelum membuat wasiat, perhatikan dulu satu, kedudukan ahli waris. Kemudian dua, harta yang akan dibagikan atau menjadi harta warisan. Ya, Iya. yang calonnya harta warisan ini nanti. Lalu hitung Berarti, LP-nya. ya. Ya, setelah itu Ya. baru kita membuat wasiat. Demikian Bu Made, ada lagi? Oh, jadi wasiat rahasia yang dibuat oleh pewaris juga sebenarnya notaris sudah boleh tahu ya, Pak? Atau hanya pewaris saja yang tahu yang pada saat menulis wasiat? Oke. Wasiat rahasia. Sorry. Saya mute dulu ini. Wasiat rahasia ini sama halnya dengan wasiat-wasiat yang lain, bahwa notaris pun berhak mengetahui, karena di dalam contoh akte yang tadi saya share, ya, Oh, ya. itu dia menuliskan, bahkan menyuruh orang lain menulis di dalam wasiatnya. Jadi notaris itu membacakan sehingga notaris itu tahu. Makanya ada unsur prinsip menjaga rahasia di dalam jabatan notaris sesuai dengan sumpah jabatan kita dan juga undang-undang. Ini calon notaris ya, Mbak Made ya. Iya. Diperhatikan ketika nanti diangkat sumpah, ini kita wajib menjaga rahasia jabatan kita, yaitu dengan tidak memberikan akte kepada siapapun juga, kecuali dengan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, siapa lagi yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mute-nya dan langsung bertanya. Siapa ini? Bu Riyama? Izin Iya, Pak. ya Pak. Satu-satu dulu, satu-satu, jangan rebutan. Iya, Pak. Siapa ini Bu Mela ya?
Ya Pak, Kayak makasih Pak penjelasannya. Mohon maaf Silakan saya Bu Mela. nggak ikutin video. Pak, saya mau tanya untuk pelaksana wasiat itu, apakah harus orang gitu Pak, atau bolehkah dia badan hukum atau suatu badan usaha atau apa gitu Pak yang ditunjuk untuk mengelola? Karena saya dengar sekarang ini kan lagi tren estate planning Pak. Nah itu di situ mau menunjuk suatu company atau suatu firma atau apa yang untuk mengurus aset-aset dia nanti Pak, dan itu dibuat di dalam wasiat, jadi dia pelaksana wasiat itu gitu. Hmm. Lalu kalau untuk eh, si istilahnya gini Pak, si pelaksana wasiat ini ada nggak aturan dia di hukum kita gitu ya, apa yang dia boleh lakukan gitu Pak, kayak jadi biar jelas dia itu seperti apa, tanggung jawabnya juga kalau misal pun itu tidak dilaksanakan sama dia kayak gimana, lalu juga kalau dia melaksanakan tapi ada pertentangan dari ahli waris yang lainnya atau dari pihak yang lainnya bagaimana gitu Pak. Mungkin Oke. itu aja dulu Pak, terima kasih. Oke, Bu Melia Simanjuta, maaf Bu, Ibu notaris mana? Oh iya maaf Pak, saya notaris Karawang Pak. Oh, Karawang, dekat sini ya. Kapan-kapan Iya kalau Pak. saya diundang ke Karawang, kita bisa bertemu nanti. Oke, Siap Pak. saya Iya. lanjutkan. Pengangkatan pelaksana wasiat. Ini Bapak Ibu sambil mencatat ya, karena nanti akan ada aturan-aturan hukum yang ada mengatur di sini. Pengangkatan pelaksana wasiat diatur di dalam pasal 1005 ayat 1 KUH Perdata. Ya, di mana wasiat ini dalam hal mengangkat pelaksana wasiat ini seorang atau lebih. Jika lebih dari seseorang, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini terkait pelaksana wasiat. Kemudian, yang tidak boleh diangkat sebagai pelaksana wasiat itu diatur di dalam pasal 1006 KUH Perdata. Ya, yaitu wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, orang yang tidak cakap, itu dilarang menjadi pelaksana wasiat. Bagi wanita yang dalam status perkawinan berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74 dinyatakan cakap untuk bertindak hukum, ya. Karenanya menurut saya wanita yang sudah cakap dalam hal status perkawinannya tercatat, maka ia bisa diangkat sebagai pelaksana wasiat. Kemudian, karakter pelaksana wasiat. Ini juga harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, karena nanti dalam hal menunjuk pelaksana wasiat ini harus sesuai dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Karakternya, orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain ini, ya, yaitu para ahli waris dalam hal urusan harta peninggalan, berdasarkan perintah orang lain, yaitu pewaris yang pelaksanaannya tidak tergantung dari ahli waris yang lainnya. Sementara dia terikat dengan pelaksanaan perintah dari wasiat itu sendiri. Itu karakternya. Berikutnya, tugas pokok dan kewenangan pelaksana wasiat. Ada aturan bahwa dia harus menguasai atau besiten, ya, dalam hal peninggalan pewaris yang bergerak maupun tidak bergerak. Pasal 1007. Kemudian membuat daftar atau budel inventarisasi, ya, terkait masalah harta peninggalan, ya, atau budel besrifing pasal 10 atau 1010. Kemudian ada juga jika ada ahli waris yang di bawah umur atau ditaruh di bawah pengampuan, maka harus ditunjuk sebagai wali atau pengampu, ya, dalam hal melaksanakan wasiat dan seterusnya. Jadi ada ketentuan di situ yang memang mengatakan bahwasannya tidak bisa dalam hal sembarangan orang yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat. Ya. Sementara itu dulu Ibu Melia, nanti sambil Jadi kita nggak bisa berdiskusi, ya Pak. ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain supaya diskusi ini lebih berkembang. Dan saya berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan yang sudah raise hand. Saya Pak, izin bertanya Pak Indra.
Mbak Sherly. Halo, halo Pak Indra. Mbak Sherly dulu, Mbak Sherly dulu. Ya ini saya suaminya Pak Indra. Oh, Notaris sorry. Karanganyar Pak. Sorry. Ya, Ya, silakan Bapak siapa Pak? Hafid Pak. Hafid Pak Hafid di mana posisi? Karanganyar Pak. Oh, Karanganyar. Apa yang ditanyakan Pak Hafid? Mengenai waris bisa Pak? Boleh. Apa yang mau ditanyakan waris? Gini Pak, saya pernah dapat itu sertifikat kan orangnya Tionghoa Pak. Cuma itu SKW-nya pakai pribumi. Itu bisa lolos di agraria. Itu apakah itu sah ya Pak ya? Tadi sudah Sama terus Pak, terus Pak. kemarin terus notarisnya saya telusur kan, itu alasannya yang ahli waris istrinya sama ahli warisnya itu kan di luar kota gitu loh Pak. Jadi Ya. dia nggak bisa ke Karanganyar untuk SKW Tionghoa. Terus akhirnya dibuatin yang pribumi itu. Tapi itu lolos Pak gitu loh. Nah, saya mau nanya, habis itu kan mau dijual beli Pak. Nah, terus saya juga bingung ini menurut hukum ini apa sah ya Pak ya? Atau gimana? Saya kurang paham Pak Indra. Ya, Oke, gitu nggak aja apa-apa. Pak. Nggak apa-apa. Makasih. Bapak posisi di Karanganyar ya? Iya Pak. Teman-teman notaris di Karanganyar sudah kenal saya semuanya Pak. Ya. Iya Pak. Kalau nanti Bapak tanya ke notaris siapa itu sebut nama saya, pasti udah kenal itu nanti notarisnya. Iya Pak Indra. Dalam hal pembuatan keterangan waris Tionghoa itu tadi sudah saya jelaskan tidak ada. Ya, sekarang ini sudah tidak dikenal lagi pribumi Tionghoa Timur Asing sejak adanya Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang dikenal adalah sekarang ini adalah WNI atau WNA. Sepanjang keterangan waris itu dibuat secara sah, ya, tadi ada kewenangan yang membuat siapa saja sudah saya jelaskan, maka notaris ataupun BPN dalam hal ini kantor pertanahan yang memproses sertifikat ini wajib untuk melakukan peralihan hak berdasarkan waris. Ya. Jadi kalau ada notaris yang menolak dalam hal pembuatan keterangan waris, tanyakan dulu ya kepada notaris tersebut alasannya apa karena dia menolak pembuatan keterangan waris. Ya. Kemudian jika disebutkan alasannya sesuai dengan aturan hukum atau undang-undang, maka dia boleh menolak. Tetapi kalau dia menolak tanpa alasan hukum yang jelas, maka masyarakat bisa melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Demikian Pak Fit, jawaban dari saya. Iya Pak. Jelas ya? Nanti WA ke saya saja untuk pertanyaan selanjutnya. Kan Mbak Sherly sudah simpen nomor saya. Oh Nanti iya. bisa WA ke saya. Ya. Iya. Makasih Oke. Pak Indra. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya lanjutkan lagi dengan penanya berikutnya siapa? Jangan rebutan ya Bapak Ibu sekalian ya. Gantian satu-satu. Saya Pak, izin Pak. Saya dulu Pak. Sebentar. Saya beri kesempatan kepada Bu Riyama ini yang nunggu dari awal tadi karena sudah hadir di awal waktu. Silakan Bu Riyama. Makasih Nanti baru banyak ke Pak. Bu Tutining ya. Silakan. Pertanyaan saya gini Pak, bahwa akta penyimpanan wasiat holografis itu kan ada dua, ada tertutup dan ada terbuka, ya kan Pak? Terus Yang Bapak serahkan, yang contoh tadi adalah yang terbuka. Kalau yang tertutup itu Pak, itu udah disegel dan tidak kita, notaris tidak tahu ya Pak ya. ya, Kita ya, hanya membuat akta penyimpanan. ya. Iya, dan di sampul surat itu dicantumkan pernyataan bahwa surat yang diserahkan itu sungguh dan benar memuat wasiat holografisnya dan menguatkan pernyataan tersebut dengan memberikan tanda tangannya, kemudian meminta kepada notaris untuk menyimpan wasiat holografis tersebut. Ya, bisa seperti itu Bu Riyama ya. Bisa, Pak, ya? Ketika ada wasiat rahasia, kita membuat akta van depotnya itu Ya. dengan klausul yang tadi Ibu sebutkan bahwa Ya. kita tidak mengetahui isi Ya. wasiat tersebut.
Kemudian penghadap meminta kepada kita untuk mencatat wasiat tersebut. Ketika wasiat itu terbuka, maka klausul yang dimuat di dalam akte wasiat itu harus jelas, ya, bahwa itu terbuka sehingga notaris dapat mengetahuinya. Demikian Bu Riyama, semoga bisa bermanfaat. Nanti lanjut kepada WA bisa Bu Riyama, secara japri bisa. Saya berikan kesempatan kepada Bu Tutining Romlah. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi ada sedikit cerita. Sebentar, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu Tutining notaris di mana Ibu? Saya masih mengajukan SK, alhamdulillah sudah PPAT baru di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya? Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya Bu? Iya, Tutining? betul. Oke, Betul, apa yang Pak. ditanyakan Bu Tutining? Jadi ada seseorang meninggal ketika sudah 40 hari muncullah surat wasiat Bapak. Itu isinya semua hartanya diwasiatkan kepada anak angkat. Nah, ternyata sebetulnya harta itu bukan harta dari pewaris. Silakan Bu, lanjutkan. Nah, itu tadi kan Bu Riyama tolong di mute dulu Ibu, mute-nya supaya tidak mengganggu. Silakan dilanjut Bu Tutining. Jadi ternyata itu hartanya bukan harta si pewasiat, tetapi diwasiatkan semua, sudah melebihi sepertiga untuk anak angkatnya, dan itu bukan hartanya sendiri, masih dari harta orang tuanya. Itu berarti masih ada harta yang harus dibagi dengan saudaranya si yang meninggal itu tadi. Nah, terhadap akta wasiat yang seperti itu, apakah dibatalkan melalui pengadilan ataukah otomatis batal gitu, Pak? Dan bagaimana menyikapinya ketika memang sudah batal demi hukum, pembagiannya terhadap para ahli warisnya bagaimana meyakinkannya? Kan ini mohon maaf orang desa gitulah, Pak. Ya, seperti itu. Ya, baik Bu. Tadi saya katakan bahwasanya akta wasiat yang melanggar LP ini adalah akta yang batal demi hukum. Sehingga segala ketentuan yang diwasiatkan ini menjadi batal. Kemudian bagaimana cara dalam hal membagi warisan yang masih belum terbagi, padahal di situ ada wasiat tapi yang batal, maka dengan cara konsolidasi antara ahli waris dengan notaris, ya, tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, bisa menggunakan lembaga non litigasi, ya, karena saya biasa menyelesaikan sengketa warisan karena jabatan saya sebagai hakim arbitrase, saya selesaikan masalah warisan ini di luar litigasi. Sehingga dalam hal pembagian warisan ini tidak lagi melihat kepada wasiat yang sudah batal demi hukum tersebut. Baik, Pak. Berarti terhadap notarisnya ini apakah bisa kita bisa lapor kemana supaya mungkin dari kubu yang anak angkat ini akan yakin ketika oh iya si notarisnya mengakui bahwa ini ada kesalahan dalam pembuatan akta wasiat itu. Seperti itu, Pak. Masyarakat bisa melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, ya, karena kesalahan dia dalam membuat akta wasiat. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Tutining. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Perlunya kita ini belajar masalah waris, wasiat, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat membahayakan bagi jabatan kita, terutama ketika kita membuat wasiat yang melanggar LP. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan lagi kepada Bu Rahmalia. Selamat malam, Pak. Malam, Bu Rahma. Ini notaris Karawang ya? Iya, betul, Pak. Masya Allah. Ya, Ibu. Apa yang ditanyakan, Bu Rahma? Nggak, jadi gini, Pak. Kebetulan saya tuh ada kasus. Jadi ada seorang istri lah. Istri ini sudah menikah, sudah punya anak, dan waktu menikah dia tidak punya perjanjian gonogini. Ternyata setelah dia menikah itu mungkin orang tuanya beli aset, pinjam nama dia. Nah, sekarang dia bilang, ini gimana ya? Apakah kalau mau dia balik nama pun, mamanya dia kembalikan ke nama orang tuanya,
terlalu besar. Jadi si orang tuanya ini asetnya agak banyak, Pak. Jadi dia titip di nama-nama anaknya. Nah, dia bilang apakah mungkin dia bikin wasiat bahwa tanah yang ini bukan harta gono gini ya. Jadi kalau ada apa-apa sama dia, ahli waris dia kan suami dan anaknya, jangan nuntut tanah itu gitu. Mungkin nggak Pak seperti itu? Mungkin. Atau dia Mungkin harus saja. bagaimana Pak yang Ya. seperti itu kalau kasusnya gitu? Oke, mungkin saja dia membuat wasiat terhadap harta-harta tersebut. Ya. Tetapi sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa nomine itu kan dilarang sebenarnya. Ya. Betul, betul. Sehingga dia membuat sertifikat itu dijadikan atas nama anak-anak atau di atas namakan orang lain yang dipinjam namanya, sehingga demi hukum nama tersebut harus bertanggung jawab terhadap aset tersebut. Oke. Ya. Ya. Nah, ketika nanti dibuat wasiatnya untuk tanah yang seperti itu tadi, ya, maka tidak bisa dihubungkan dengan wasiat. Karena tadi prinsip dalam wasiat itu adalah harta yang dikuasai oleh pemberi wasiat. Oke. Sementara sertifikat-sertifikat tadi kan tidak diatasnamakan istilahnya pemberi wasiat, gitu. Ya, ini akan jadi permasalahan di kemudian hari ketika ada gugatan dari pemegang hak yang ada di sertifikat tersebut. Akan jadi permasalahan seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian PPAT seluruh Indonesia, janganlah kita ini berusaha untuk membuat akte yang mana akte tersebut ternyata hanya pinjam nama, ya, maka sebenarnya tidak ada tanggung jawab bagi PPAT ya, karena data-data formil itu sudah diberikan, tetapi nanti akan ada implikasi hukum tersendiri terhadap masalah itu, terutama masalah pembagian waris, ya. Jadi baiknya apa ya Pak sarannya kalau mamanya, karena dia sendiri juga khawatir ya, khawatirnya dia adalah kalau dia meninggal jangan-jangan nanti anaknya atau suaminya gitu ya menuntut, akhirnya kan dibeli saat lagi menikah nih gitu, berarti ini gono gini, sedangkan itu kan sebenarnya hak saudara-saudaranya gitu. Jadi sarannya baiknya kalau terjadi gitu Pak, itu apa ya Pak ya? Segera dilakukan proses balik nama aja bagi yang tadi itu, Bu. Kembali ke orang tuanya ya mungkin iya, ya. Dikembalikan. Oke. Itu solusi yang terbaik. Oke. Baik-baik gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya Ibu, sama-sama Ibu, sehat selalu ya Ibu Rahma. Terima Ya. kasih. Oke, saya coba masuk ke room chat ya. Dari Bu Ria. Ini Bu Ria ini sahabat saya, notaris Jogja ya. Semoga Bu Ria sehat-sehat. Apakah pelaksana wasiat boleh salah satu ahli waris? Boleh. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada dari Bu Putri. Bagaimana jika menikah siri, tetapi dalam akte kelahiran dan kakak tertulis nama bapaknya, apakah bisa mendapatkan atau menuntut waris? Ada pengertian dalam hal pernikahan siri, ya. Saya akan berikan sedikit penjelasan terkait nikah siri, apakah berhak mewaris. Ya. Pernikahan siri apakah berhak mewaris? Dalam hal terjadi anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak tercatat, maka sesuai pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, ya, maka tidak termasuk sebagai anak yang sah. Ya. Kemudian bagaimana dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut? Ya. Ketika ada hukum waris, ketika ada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, maka ada ketentuan dalam pasal 43 kompilasi hukum Islam, yaitu anak yang dilahirkan ya di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ya. Jika pertanyaannya Bu Putri ini menikah siri, akte kelahiran kakak tertulis atas nama bapaknya, maka dia tidak berhak menuntut warisan. Ya. Demikian Bu Putri, semoga membantu dan bisa bermanfaat. Ada lagi dari Bu Fatma, notaris Kampar, ya.
Untuk anak luar kawin, apakah berhak mendapatkan waris? Baik secara hukum Indo maupun hukum Islam, tadi sudah saya jelaskan ya, di pasal 43 dan juga pasal 171 atau pasal 100 ya, sorry, pasal 100 kompilasi hukum Islam. Itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, ya. Kemudian bagaimana jika ada ahli waris hanya mempunyai dua anak perempuan saja, apakah ahli waris secara garis ke atas dapat juga? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di dalam pembagian hukum Islam, nanti bisa dibaca di slide-nya. Dalam hal pembagian ahli waris, jika mempunyai anak perempuan, maka saudaranya juga masih berhak mewaris jika dia menggunakan hukum waris Islam. Tapi jika menggunakan hukum waris perdata, maka berhenti di dalam golongan satu tersebut. Ya, karena dalam hukum perdata tidak ada namanya pembagian golongan ahli waris seperti hukum Islam tersebut, tetapi dalam hukum perdata itu mewaris kepala demi kepala. Demikian Bu Fatma. Dari Pak Sigit, surat keterangan hak waris yang selanjutnya dikuatkan oleh saksi, disaksikan oleh lurah dan camat. Yang membuat atau mengetik SKW tersebut siapa? Staf notaris atau para pihak atau lurah. Kalau terjadi kesalahan yang sengaja oleh ahli waris, semisal memasukkan jumlah ahli waris, takutnya kita sebagai notaris yang kena karena pengetikan di kantor notaris dan para ahli waris hanya bertanda tangan saja. Betul sekali Pak Sigit, ya. Ini tidak boleh kita notaris ini membuat atau menuliskan surat keterangan ahli waris. Keterangan ahli waris itu dibuat oleh diri pewaris ahli waris itu sendiri, kemudian disahkan oleh lurah camat. Karena nanti akan ada resiko jika dibuat oleh notaris, ya, notaris maka turut serta jika ada ahli waris yang tidak dituliskan, notaris turut serta dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan ancaman pidananya itu ada pada diri notaris. Ya. Demikian Pak Sigit, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan dibuka mute-nya atau raise hand terlebih dahulu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ada di room chat. Dari Budian Oktria. Malam Pak Indra, izin bertanya apakah seorang ibu atau mu'alaf ya dapat membagi harta warisan suami keduanya kepada anak hasil dari perkawinan pertama yang non-muslim dengan alasannya selama ini anak perkawinan pertama yang membiayai kehidupan dia setelah suaminya wafat. Tidak bisa ya, karena perbedaan agama tadi itu sebagai penghalang waris kalau secara Islam. Apakah bisa dibuatkan wasiat seperti keinginannya? Tidak bisa, karena bagi berbeda golongan atau berbeda agama itu menjadikan penghalang sebuah warisan. Dari Buria, konversi waris yang sudah ada penetapan pengadilan SKW-nya, tetapi salah satu anaknya tidak mau TTD kuasa mengurus. Dalam hal ada salah satu anak yang tidak mau tanda tangan dalam surat kuasa pengurusan, maka tidak bisa kita lanjutkan, walaupun sudah ada penetapan keterangan waris dari pengadilan. Karena perbuatan hukum dalam hal mengurus sebuah objek, ya, ini harus melibatkan semua yang ada di dalam penetapan waris tersebut, semua ahli waris, ya, yang ada di dalam penetapan waris tersebut. Jika ada salah satu tidak tanda tangan, maka kita tidak bisa melanjutkan perbuatan hukum tersebut. Khawatirnya nanti ketika kita lanjutkan dan sudah terjadi proses balik nama, satu anak ini akan menggugat ya kepada ahli waris lain, dan juga kita sebagai notaris akan menjadi turut tergugat. Ya, saya berpengalaman menjadi saksi ahli di berbagai pengadilan di Indonesia, sering terjadi permasalahan ini, gugatan dari ahli waris. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi di room chat ataupun secara langsung bisa raise hand ya. Ada Mas, saya mau nanya.
Si Bu Yu, siapa ini? Desi ya? Bu Desi ya? Desi. Bu Desi dari mana, Bu? Lampung. Oh, Mbak Desi. Silakan, Mbak Desi. Apa, Mbak? Mau ditanya? Ya, jadi ada sertifikat yang sudah BN Waris, sudah dipecah juga untuk bagian masing-masingnya. Nah, tapi dia ada 2 orang yang belum meng-APHB-kan. Saat ini mau APHB, tapi 2 nama yang tertera di SHM itu meninggal. Nah, itu perlu BN Waris lagi atau cukup dengan melampirkan akta kematian aja ya? Yang meninggal ini ibunya, satu lagi kakaknya. Iya, kakaknya punya anak nggak? Kakaknya punya anak. Maka wajib balik nama waris terlebih dahulu sebelum APHB. Oh, Ya, sebelum APHB. Jadi ya, balik nama waris lagi ya. iya. Oke. Balik nama warisnya 2 kali. Karena apa? Heeh. Terkait masalah sertifikat warisan ini, ketika yang tercantum di dalam nama sertifikat tersebut sudah meninggal, ini maka jatuh kepada ahli waris. Ya, maka harus ada keterangan waris lagi dan diproses balik nama waris terlebih dahulu untuk anak yang meninggal itu tadi. Oke, kalau Kalau ibu, ibunya berarti cukup dengan akta surat kematian kematian ya. saja, karena itu sudah terwakili oleh anak-anak yang lain. Begitu. Iya. Ya, Nah, terus ada lagi nih, Mas. Kalau misalnya seorang sebelumnya dia menikah, dia kan Tionghoa, ada anak 3, kemudian dia memeluk agama Islam, berpisah dengan istrinya yang Tionghoa. Kemudian ada satu anaknya yang beragama Islam juga. Jadi kan secara waris dia hanya mewaris untuk anaknya yang beragama Islam, tidak untuk istri dan anaknya satu lagi. Nah, kemudian untuk proses balik nama warisnya eh, cukup dengan akte waris notaris atau harus dengan apa ya? Apa tuh akte yang dibuat berdasarkan domisili ya, Mas ya? Domisili pewaris meninggal karena si yang muslim ini sudah menikah lagi dan punya anak di perkawinan kedua. Ada anak yang muslim juga, istri keduanya muslim, anaknya muslim juga. Tapi kalau dari harta itu dari yang perkawinan pertama. ya. Jadi ahli warisnya ini yang perkawinan kedua masuk ke dalam akte waris juga atau enggak? Jadi begini, Undang-Undang Perkawinan pasal 35 dan 36 ya, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan itu dikuasai oleh masing-masing pihak dan juga keturunannya ketika ada proses kematian. Ya, tetapi ingat kembali bahwa di Indonesia sudah tidak mengenal lagi penggolongan penduduk Tionghoa pribumi timur asing. Yang ada adalah WNI atau WNA. Sepanjang dia WNI, maka notaris bisa membuat keterangan hak pewarisnya. Tetapi harus ingat ketika dia menggunakan hukum Islam, ada yang namanya penghalang waris. Tadi sudah saya sebutkan penghalang waris karena berbeda keyakinan. Ya, itu tidak bisa disebutkan sebagai ahli waris. Terhadap harta dari perkawinan pertama, itu dikuasai oleh anak-anak dari perkawinan yang pertama. Terhadap harta-harta dari perkawinan kedua, itu dikuasai oleh anak-anak dari perkawinan yang kedua dan juga anak yang dari perkawinan yang pertama. Nah, sekarang tergantung dari para pihak tersebut, tergantung dari ahli waris. Mana-mana saja yang mau dibagi kepada ahli waris ini, tetapi kita sebagai notaris harus pandai memilah dan memilih apakah dia termasuk ahli waris atau bukan. Ya, itu harus dipahami. Itu ya, Mbak Desi. Oke, iya Mas, Jelas ya? thank you ya. Oke, Ya. thank you sama-sama. Oke, salam ke saya ke rekan-rekan di Lampung. Selanjutnya, Siap. Malam Pak Indra. siapa Malam ini? Pak. Siapa yang mau Malam. bertanya lagi? Saya masih Om Indra. Oh, Masya Allah, Mbak Febi dari Pati nih. Salam saya ke rekan-rekan di Pati. Iya. Selamat malam Silakan. Om Indra. Ya, silakan Mbak Febi. Ya. Yang ingin saya tanyakan Mas Indra tentang hibah. Jadi Oh, ya. hibah ini diberikan seorang bapak kepada anaknya selama masa perkawinan anaknya pada anaknya masa perkawinan ya Pak ya berarti ya perkawinan. Jadi dia sudah menikah. Hibah tersebut berupa tanah kosong. Di perjalanan waktu, kemudian hibah ini dibangun rumah apa namanya
dengan kontribusi suami istri ini tadi ya Pak, suami istri bangun rumah. Kemudian ketika kemudian terjadi perpisahan, si istri mau menjual harta hibah ini tanpa persetujuan suaminya, bisakah Pak? Itu Ya, aja ya. pertanyaannya. Dalam hal hibah, ketika didapatkan sebelum perkawinan ya tadi ya hibahnya ya, atau di Sesudah, semasa pada saat perkawinan. ya. Ya, apakah perlu persetujuan dari suami dalam hal menjual? Saya katakan tidak perlu, karena itu bukan termasuk harta gonogini. Ya, walaupun diperoleh selama masa perkawinan. Ketentuannya dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan ya itu dikuasai secara bersama, harta bersama. Tetapi harta yang didapat sebelum perkawinan atau semasa perkawinan dari hibah atau warisan ini dikuasai oleh masing-masing. Ya, sehingga dalam penjualan, dalam rangka penjualan tidak lagi memerlukan persetujuan dari pasangan kawan kawinnya. Solusinya bagaimana terkait masalah harta ini yang mau diproses penjualan? Ada surat keterangan dari lurah ya atau dari kepala desa yang menerangkan bahwa harta yang akan dijual ini bukanlah termasuk harta gonogini. Kemudian surat keterangan tersebut masuk di dalam komparisi penjual. Itu seperti itu, kakakku Febi. Nah, walaupun apa namanya, pada saat hibah itu diberikan kan berupa tanah kosong, Om Indra, Iya. Mas Indra. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu, kemudian berdiri bangunan rumah dengan harta gonogini itu tadi. Bisakah kemudian suaminya menggugat? Maksud saya begitu, Mas Indra. Bisa. Menggugat sepanjang harta yang dikeluarkan oleh si suami dalam hal membangun. Contoh, sepanjang harta yang dibuktikannya gimana ya? Ya, jadi begini. Saya menikah dengan istri saya. Ketika saya menikah dengan istri saya itu, istri saya sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya atau warisan dari orang tuanya tanah kosong. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sebagai suami ingin membantu istri saya ini membangun bangunan rumah tersebut. Ya, kemudian dalam hal penjualan, saya tidak dilibatkan dalam hal pemberian persetujuan dalam penjualan tersebut, karena dia merasa ini tanah ini adalah tanah saya. Tetapi harta yang dikeluarkan saat perkawinan tersebut menjadi harta gonogini, yaitu bangunan. Bangunan itu yang menjadi harta gonogini. Bagaimana untuk membuktikan? Banyak sekali untuk membuktikan hal itu. Contoh misalkan rekening koran yang digunakan untuk melakukan pembelian bahan-bahan, tanggal rekening korannya ini dikeluarkan ini tanggal berapa. Kemudian kwitansi dan segala macam, itu sebagai alat bukti ketika suami ini menggugat bagian dia, ya. Dan itu dimungkinkan, Kak Febi ya, dimungkinkan dalam hal suami itu menggugat terhadap harta-harta yang dikeluarkan saat perkawinan. Demikian, Bu Febi. Tapi pada saat peralihan haknya tidak membutuhkan persetujuan atau tanda tangan dari suami gitu ya? Iya, betul. Tidak perlu persetujuan karena ini hibah. Sekarang yang dialihkan sertifikatnya apakah ada tertulis dia sebidang tanah kosong, di atasnya berdiri bangunan atau hanya sebidang tanah kosong sertifikatnya. Kan gitu. Belum saya lihat lagi. Oh Ya, iya. itu jadi logika hukumnya di situ, nanti kita bermainnya di situ. Oke, Gitu ya, Kak, iya. ya? Terima kasih. Sami-sami. Oke, Pak saya Indra, Assalamualaikum. Pak Junaidi ya? Ya, ini mohon izin bertanya, Pak. Junaidi dari mana, Pak? Saya dari Kendal, Pak. Oh, Pak Masya Jun. Allah. Banyak kenal-kenal Seringkali saya Kendal. Bapak tentang yayasan. Tapi ini saya masih ada kendala mengenai wasiat itu, Bapak. Oh iya, silakan, Pak. Ya, sehubungan ini kan dalam prakteknya kebanyakan itu kan notaris. Dalam hal pembuatan akta wasiat itu pelaksana wasiat itu seringnya tunggal, Pak. Ya. Biasanya kan kalau kita kan lebih dari satu atau dua. Nah,
mengingat ketentuan pasal 1005 itu kan kita dianjurkan kan lebih dari satu. Ya. Nah, tetapi kebanyakan dalam praktek itu notaris itu kan hanya satu pelaksana wasiat. Terkadang itu kan terjadi Pak, sebelum wasiat itu dilaksanakan, nah, pelaksana itu seperti misalnya kalau mengangkat seorang wanita sebagai pelaksana surat wasiat kan sudah menikah, kan berarti kan dia tidak kehilangan kecakapannya untuk menjadi pelaksana surat wasiat tersebut, pasal 1006 ya Pak. Iya, iya. Termasuk juga dia atau wali. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pelaksana wasiat itu hanya satu dan wasiat itu belum dilaksanakan, ternyata pelaksana wasiat itu sudah meninggal dunia. Sedangkan kan kalau pengadilan itu kan tidak berhak untuk mengangkat penggantinya, Bapak. Solusinya itu apa ya? Ya. Terima kasih. Sementara itu, Pak. Ya, baik Pak Junaidi. Nah, Kita harus belajar terkait masalah berakhirnya pelaksana wasiat atau pertanggungjawaban pelaksana wasiat. ya, itu. Ya. Yang pertama, tugas yang telah dilaksanakan oleh pelaksana wasiat, maka tanggung jawabnya berakhir ketika tugas dari pelaksana wasiat itu dilaksanakan. Yang kedua, meninggal dunia. Ya. Ketika pelaksana wasiat meninggal dunia, perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus diberikan oleh ahli warisnya. Pelaksananya nanti ahli waris apa? Otomatis ya? Otomatis ahli waris. Ya. Kemudian ada lagi cara berakhirnya pelaksana wasiat, yaitu Perlu nggak wasiatnya nanti perlu bikin wasiat baru lagi atau tetap yang lama itu, Pak? wasiat yang lama, Pak, yang masih berlaku. Sedangkan di dalam wasiat lama itu kan tercantumnya tetap pelaksana wasiatnya si yang meninggal itu almarhum. Betul sekali. Di dalam wasiat yang lama tercantum pelaksana wasiatnya yaitu si A. Tapi si A ini meninggal dunia. Dibuktikan surat keterangan waris dari pelaksana wasiat. Sehingga di sini yang melaksanakan wasiat tersebut adalah ahli waris dari pelaksana wasiat. Oh, mutatis mutandis sih. Betul ya, sekali. Pak, ya. Begitu ya. Oh, gitu pakai Jadi otomatis ya, Pak ya. tidak perlu membuat wasiat lagi. Pemborosan hukum namanya. Ya. Terkadang juga ada yang minta ke ini, Pak, penetapan pengadilan. Terlalu rempong, Pak. Terlalu rempong. Nah, iya, maksudnya kan terlalu rempong gitu ya, Pak ya. Mestinya kan pengadilan juga kan tidak berhak kan untuk mengangkat ini apa pelaksana pengganti toh, pengganti. Maaf, Pak Junaidi, ketika saya bersaksi di pengadilan ya, banyak hakim itu yang ternyata nggak ngerti, Pak. Ya, mohon maaf nih, saya buka di sini. Ya, jadi jangan sampai salah rekan-rekan notaris atau masyarakat. Nanti yang akan melihat rekaman ini di YouTube saya akan saya upload di YouTube saya supaya masyarakat ini paham dia harus datang kepada notaris, bukan lagi datang kepada pengadilan, gitu ya, untuk membuat wasiat itu atau kadang masyarakat umum ya wasiat. itu. Masyarakat umum tidak akan tahu, Pak, seperti ini. Maka kita harus memberikan edukasi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Saya lanjutkan lagi terkait masalah berakhirnya pelaksana wasiat, yaitu mengundurkan diri. Ya, tadi sudah saya jelaskan, dipecat oleh para ahli waris. Nah, ini bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika ada wasiat, kemudian wasiat itu dibuka di hadapan para ahli waris, ternyata tidak setuju pelaksana wasiatnya ini si A. Kemudian para ahli waris ini sepakat untuk memecat pelaksana wasiat, maka yang inilah baru dibuat wasiat yang baru. Karena wasiatnya otomatis gugur di sini. Karena pelaksana wasiatnya sudah berakhir. Oh gitu ya. Ya, gitu ya. Kemudian ada pelaksana wasiat yang tidak cakap atau omnibus in rachte. Itu ada pelaksana wasiat yang menjadi tidak cakap. Mungkin karena gila, tiba-tiba gila, sakit jiwa, atau ditaruh dalam pengampuan, maka berakhirlah pelaksana wasiat tersebut. Kira-kira demikian Pak Junaidi, semoga bisa membantu. Salam saya ke rekan-rekan di Kendal. Terima kasih Bapak. Nah, Pak Indra satu lagi Pak. Menarik ya kayaknya masalah ini ya, sehingga
apa namanya perlu Iya, perdalam secara dalam nih. Silakan Pak Junaidi lanjut satu lagi biar nanti Pak, kesempatan. saya ini satu lagi izin Bapak Ya. mengenai hibah, Pak. Saya hanya menyikapi untuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 1688 ya Pak ya. Pemberian hibah itu kan dapat ditarik kembali. Pada intinya kan hibah tidak dapat ditarik kembali. Betul. Tapi kalau kita mengacu ke 1688 itu kan hibah dapat ditarik kembali apabila si penerima hibah itu tidak memberi nafkah, Pak, kepada si pemberi hibah. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana kalau misalnya barang yang sudah diterima oleh penerima hibah itu sudah dijaminkan kepada pihak lain, Bapak. Apakah si pemberi hibah itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan? Dan maksud saya itu bagaimana pelindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah menguasai atau dijaminkan objek daripada hibah itu pada pihak ketiga. Tidak menutup kemungkinan oleh si penerima hibah bahwa barang hibah itu juga sudah dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, gitu Pak. Jadi saya menyikapi di sini untuk hibah itu kita memang juga harus pemberi hibah itu kan tidak serta-merta untuk melakukan pencabutan terhadap hibah yang diberikan. Dia juga harus memandang azas-azas norma-norma sosial kan keagamaan dan norma-norma ketentuan hukum lainnya gitu Pak. Iya, betul sekali Pak Junaidi. Iya, betul sekali Pak Junaidi terkait masalah hibah ya. Hibah itu berdasarkan aturan hukum itu diatur di dalam pasal 1666 sampai 1993 ya, terkait masalah hibah. Dan di dalam pasal 1666 ini diatur ketentuan bahwa tidak dapat ditarik kembali. Betul. Jelas sekali ya. Jadi ketika nanti ada hibah ini yang kemudian oleh penerima hibah ini dijual atau dialihkan atau dijaminkan, maka sudah tidak dapat lagi pemberi hibah ini menarik hibah itu untuk dikembalikan, itu tidak ada. Perlindungan hukum bagi pemberi hibah tidak ada. Ya. Solusinya bagaimana ketika hibah itu sudah diberikan, maka adalah kehendak dari pemberi hibah ini yang diberikan pemberian barang itu secara cuma-cuma ya kepada orang yang menerima hibah sesuai dengan undang-undang. Artinya apa? Jika si penerima hibah ini kemudian dia mengalihkan tetapi tanpa memperhatikan ketentuan yang tadi disebutkan oleh Pak Junaidi tadi, norma-norma tidak diperhatikan, undang-undang tidak diperhatikan, maka segala macam perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima hibah ini kepada pihak ketiga ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Ya, saya bilang melawan hukum. Jadi nanti si pemberi hibah atau ahli warisnya ya ini bisa melakukan gugatan kepada penerima hibah tersebut. Jika sudah memang benar-benar terbukti keadaan dia mengalihkan ini melawan hukum. Ya. Dalam hal hibah yang paling aman ketika ada yang namanya hibah wasiat. Lebih aman ya Pak? Itu lebih aman. Kenapa saya bilang lebih aman? Lihat ketentuannya di dalam pasal 957 KUH Perdata. Ya, bahwa hibah wasiat ini adalah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu, semua barang bergerak atau barang tetap atau hak pakai atau hasil atas sebagian atau semua barang. Secara filosofi, kalau saya pandang dari teori hukum yang dimuat oleh Hans Kelsen terkait masalah penetapan khusus. Ya. Dalam teori hukum dari Hans Kelsen itu disebutkan bahwasanya dalam hal menganalisa sebuah pasal dengan cara-cara yang dogmatik, ya, ini sangat bisa membantu kita dalam menafsirkan sebuah pasal. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu penetapan khusus dalam hibah wasiat itu. Apa di situ ditentukan bahwasanya nanti jika terjadi penjualan, pengalihan yang melanggar aturan hukum seperti yang disebutkan Pak Junaidi tadi, maka menjadikan batal.
Dan itu masih bisa dimungkinkan. Lebih amannya seperti itu, Pak Junaidi. Ya. Ya, lebih aman seperti itu ya Pak ya. Ya, lebih aman seperti itu dengan dibuat hibah wasiat. Oke, Pak Junaidi jelas nggak? Ya jelas Pak, masih. Ya, oke lanjut. Dan dalam hibah itu tidak berlaku LP ya Pak Indra ya? Nah, berlaku. Ya. Tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya. Berlakunya bagaimana? Ketika hibah ini diberikan kepada seseorang dalam hal dia tidak melihat LP, maka nanti ketika sudah dimiliki oleh seseorang tersebut sebagai penerima hibah, ahli waris lain yang merasa dia punya hak di situ akan bisa menggugat. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan LP, kita berbicara LP itu baru ada ketika terjadi proses apa? Kematian. Ya. Baru LP itu bisa dihitung. Tetapi proses hibah ini kan dilakukan ketika dia masih hidup. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti akan saya share IG saya yang sudah belajar tentang LP ke grup tanya jawab itu. Bagaimana cara menghitung LP supaya nanti dalam hal penghibahan, pewarisan, pewasiatan, ini kita sudah mengetahui LP seseorang ini berapa. Karena LP itu baru muncul ketika ada proses kematian dari ahli waris. Ya. Tapi dalam hal hibah dilakukan pada masa masih hidup. Ya. Maka bisa saya garis bawahi di sini bahwa ketika hibah itu dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup, tidak lagi perlu memandang LP untuk tanah yang dihibahkan. Ya. Tetapi LP itu perlu digunakan untuk tanah yang tidak melalui proses hibah, yaitu dengan melalui proses warisan. Baru terbuka LP atau terbuka warisan tersebut, LP itu baru muncul di dalamnya. Itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan dulu kepada yang sudah raise hand. Sambil saya nanti akan membacakan yang ada di kolom chat, ya. Izin bertanya, Pak. Bu Tutining tadi sudah ya. Sebentar Bu Tutining, sebentar. Saya bacakan dulu dari Bu Herlin. Oh, ini Masya Allah, ini Bu Herlin ini dari Tasikmalaya. Ya, di room chat melalui DM. Perlunya pengecekan sertifikat terlebih dahulu atau tidak untuk hibah wasiat dan butuh persetujuan pasangan kawin tidak di dalamnya. Dan terkait cara pembatalannya bagaimana? Kalau yang bersangkutan menghibahkan wasiat satu rumah kepada keponakannya, ternyata ketika meninggal yang bersangkutan tidak punya harta lain selain rumah yang sudah dihibah wasiatkan tersebut. Apakah ahli waris si pemberi hibah wasiat bisa mengajukan keberatan dan membatalkan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris? Ketika mau balik nama dari hibah wasiat, cukup dengan salinan dari hibah wasiat itu saja, kemudian dibalik nama, apa harus buat akta lagi? Ya, yang berisi penegasan hibah wasiat dan persetujuan ahli waris lainnya. Oke, saya jawab satu persatu. Ini pertanyaannya Mbak Herli ini banyak banget nih. Tidak mengapa ya. Yang pertama, sebelum kita membuat akta wasiat, terlebih lagi wasiat itu adalah tentang tanah. Dalam rangka prinsip kehati-hatian bagi notaris atau bagi PPAT, maka wajib melakukan cek sertifikat terlebih dahulu. Ya, karena nanti sertifikat itu akan dibebani wasiat di dalamnya. Ya, wajib ya. Kemudian terkait masalah hibah wasiat, lihat ketentuan pasal 3536 Undang-Undang Perkawinan, apakah perlu persetujuan kawan kawinnya atau tidak. Ya, tentunya di situ. Kemudian terkait pembatalan, tadi sudah dikatakan bahwasanya hibah ya tidak bisa dibatalkan kecuali hibah itu melanggar aturan yang ada. Ya. Kemudian terkait masalah penghibahan wasiat secara wasiat kepada satu rumah kepada keponakan, ternyata ketika meninggal yang bersangkutan tidak punya harta lain, kemudian
Apakah bisa si ahli waris dari pemberi hibah wasiat ini mengajukan keberatan? Bisa, ya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk membatalkan hibah wasiat tersebut. Tapi tidak bisa ditarik kembali, ya. Hibah wasiat atau akte notaris yang lain apapun namanya bisa diajukan pembatalannya melalui gugatan di pengadilan negeri. Kemudian untuk melakukan proses balik nama waris berdasarkan hibah wasiat itu cukup dengan akta hibah wasiat. Tidak perlu lagi akte-akte yang lain. Karena sesuai dengan Permen ATR 16 2021 dikatakan bahwasanya proses peralihan hak waris itu bisa dibuktikan dengan wasiat atau hibah wasiat atau legat namanya. Demikian Mbak Herlin ya. Lanjut lagi dari siapa lagi nih? Sebentar. Dari Tri Wahyuni. Notaris dalam membuat akta keterangan waris, salah satu syaratnya apakah melampirkan surat keterangan waris dari kecamatan ataukah hanya keterangan dari ahli waris saja? Cukup keterangan dari ahli waris. Ya, sebelum membuat keterangan waris harus ada yang namanya surat atau akta pernyataan. Pernyataan dari siapa? Pernyataan dari saudara pewaris. Itu untuk menguatkan surat keterangan hak mewaris yang akan kita buat. Jadi nanti akan ada dua akte. Yang pertama adalah akte pernyataan, yang kedua adalah surat keterangan hak mewaris, di mana pernyataan tersebut masuk di dalam premis surat keterangan hak mewaris kita. Demikian, kemudian lanjut lagi masih di chat room ya dari Mbak Desi. Saya belum pernah membuat hibah wasiat, pohon panduannya Mas, karena ada orang tua yang takut ketika rumah yang sudah dihibahkan nanti diusir oleh anaknya. Oke, nanti akan saya jelaskan di dalam grup peserta terkait masalah hibah wasiat ataupun di grup tanya jawab. Ada lagi dari Bu Erna, ini notaris Jember ya, semoga Ibu sehat selalu. Untuk hibah kepada orang lain atau salah satu anaknya berarti harus ada persetujuan dari anak-anaknya pemberi hibah agar tidak terjadi gugatan. Ya benar sekali, ketika harta ini termasuk harta warisan ya atau termasuk harta gonogini, ini harus ada persetujuan dari seluruh anak-anaknya. Karena tanpa persetujuan maka akan ada kemungkinan untuk menggugat. Oke, lanjut. Satu lagi saya bacakan yang ada di chatroom, nanti kita akan beralih kepada resen ya. Dari Bu Ria. A menikah dengan B, tidak mempunyai keturunan, mengangkat 3 anak dengan penetapan pengadilan. Ponakan-ponakan dari 2 orang saudara kandung, apakah bisa membuat hibah wasiat untuk semua hartanya? Yang membuat hibah wasiat di sini adalah orang tua, ya, atau A, bisa juga yang jika sertifikat itu atas nama A, kemudian diwasiatkan kepada anak angkatnya, ini diperbolehkan, tetapi tidak boleh melanggar LP, yaitu siapa? Ponakan dari 2 orang saudara kandung. Ya, ini tidak boleh melanggar LP dari ahli waris. Dia tidak punya keturunan, maka ingat kalau Bapak Ibu sekalian ya, di dalam pasal 852 KUH Perdata itu disebutkan bahwasanya ahli waris dalam hukum perdata itu dibagi 4 golongan. Jika golongan 1 itu sudah muncul, maka golongan 2, 3, 4 terhalang, tertutup. Keponakan itu ada di dalam golongan 2, maka golongan 3, 4-nya tertutup. Ya. Nah, oleh karena itu dia bisa menghibahkan kepada anak angkat, ya, atau hibah wasiat kepada anak angkat, tapi tidak boleh melanggar LP. Ya. Oke, maksud saya anak angkatnya adalah ponakan dari saudara kandung. Ya, sama ya. Ponakan dari saudara kandung ini juga sama saja. Dia tidak boleh melanggar LP dari saudara-saudara kandungnya. Ya, demikian Bu Ria. Oke, lanjut di raise hand Bu Tutining ya tadi ya. Saya Pak Budui Pak. Oh, Bu Dwi Aryani dari Batam. Ya, silakan Bu Dwi. Dari Bangka Belitung Pak, dari Bangka Belitung. Oh, dari Bangka Belitung ya. Silakan Bu Dwi. Silakan. Assalamualaikum Pak Indra. Malam Ibu, semoga sehat selalu Ibu. Amin, amin. Pak, ini ada 2 kasus nih Pak, yang lagi bergulir di pengadilan sih. Tapi satu kasus pengadilan, satu yang kasus yang tanganin. Yang pertama nih Pak, pendidikan wakaf ya Pak. Ada sebuah lahan, ini di Bangka Belitung nih, lagi dalam proses pengajuan gugatan nih Pak.
Dia seorang dokter tuh mewakafkan tanahnya untuk tadinya untuk pesantren peruntukannya, maunya seperti itu. Tapi ternyata disalahgunakan nama penerima wakafnya itu dijadikan hibah. Hibahlah untuk sekolah, bangun sekolah Islam besar segala macam. Dari tengah jalan itu ahli warisnya ini mau nuntut gitu. Disangkanya kan wakaf ya untuk pesantren, ternyata dibikin sekolah Islam yang modern yang bayarnya mahal lah seperti itu. Dan di sini ngajulah gugatan tuh ahli warisnya itu karena dianggapnya kok disalahgunakan ya, harusnya diwakafkan tapi dia dihibah bentuknya. Jangan yang penerimanya nggak tahu menau nih, yang penerima wakafnya diamanahin sama dokter ini nggak tahu menau, ternyata menyalahgunakan ya pengurus yayasannya itu. Nah, apakah bisa Pak diajukan gugatan ya Pak untuk hal ini? Yang kedua Pak, mengenai saya banyak nih Pak, karena banyak di Bangka itu kan keturunan ya, WNI keturunan. Iya. Banyak kasus-kasus waris di tempat saya itu. Saya sendiri sering ngalamin kasus ini gitu. Jadi banyak ya Pak aset-aset yang orang Bangka itu pemiliknya tuh di Jakarta gitu ya. Dan banyak yang udah meninggal dan ahli-ahli warisnya itu menjual asetnya gitu ya. Nah, banyak ya itu Pak, misalnya si A ini meninggal ya, di sertifikatnya sama si A, WNI keturunan yang jual asetnya di Bangka tempat saya. Nah, anak-anaknya itu ada yang di Jambi, ada yang di Tangerang, ada di Jakarta, ada yang di Bali dan sebagainya gitu ahli warisnya. Nah, mereka nggak bisa menghadap tuh karena pertama kan kita sebagai ahli waris dulu kan Pak, sertifikatnya atas sama ahli warisnya kan. Yang kedua baru kita APHB atas nama satu anak. Nah, saya sempat ya berdebat lah dengan notaris-notaris yang di Jambi segala macam. Bu, cukup dibikin satu akta aja, apa dua akta kayak gitu. Kan akta kita butuhkan ada persetujuan dan kuasa kan Pak dari satu ahli warisnya untuk menandatangani, dikuasakan satu orang yang di Bangka menandatangani baik nama waris ya, pernyataan waris yang pertama dan menandatangani APHB. Apakah cukup satu akta aja persetujuan dan kuasa untuk dua hal tersebut tadi, buat tunggu tadi, atau dua akta Pak? Gitu. Kita berdebat itu Pak. Sampai sekarang tuh belum ini gitu. Mohon arahannya Pak. Makasih Pak Indra. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama Budi. Semoga sehat selalu. Salam saya untuk rekan-rekan yang ada di Bangka. Iya Pak. Yang pertama adalah terkait masalah harta wakaf. Ya, harta wakaf yang diatur di dalam Undang-Undang 41 itu mengatakan bahwasannya wakaf itu adalah harta yang diberikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian harta wakaf itu dimanfaatkan untuk dijadikan sekolah, pondok pesantren, dan yang lain-lainnya. Ya. Dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf, wakaf ketika dialihkan fungsinya menjadi alas hak hibah, maka ini juga sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf. Ya. Bahwa harta wakaf itu tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan atau dialihkan dalam bentuk apapun, kecuali ada persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya. Nah, maka di sini ada kesempatan oleh ahli waris ini untuk menggugat harta wakaf tersebut dikembalikan kepada fungsi yang semestinya. Demikian untuk wakaf. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dibuat satu akta atau dua akta di sini? Dalam hal perbuatan hukum persetujuan dan kuasa. Persetujuan dan kuasa 1792 KUH Perdata itu bahwa kuasa atau pemberian kuasa kepada penerima kuasa itu harus secara diterima dengan baik oleh si penerima kuasa. Apakah di dalamnya itu bisa mengandung unsur persetujuan? Ya, bisa dibuat satu akta maupun dua akta. Tapi saya di Jakarta membuatnya dalam satu akta. Ya. Karena proses kuasa 1792 KUH Perdata itu boleh ditumpangi dengan kepentingan lain sepanjang satu tujuan dalam hal tujuan untuk peralihan hak dalam satu tanah tersebut. Jadi tidak perlu dua akta. Cukup satu akta yang isinya yang judulnya adalah persetujuan dan kuasa. Demikian Bu Dwi Aryani. Jadi kuasanya Pak, yang pertama itu kuasa untuk menandatangani akta pernyataan waris, yang kedua untuk menandatangani akta APHB gitu ya Pak? Iya, bisa seperti itu.
Karena tujuannya kan sama, Bu. Oh iya ya Pak. Ya, 1792 KUH Perdata. Demikian, Budi. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain yang mau resen. Pak, saya lagi Pak. Siapa ini? Melia Pak. Melia. Oh ya, silakan Melia. Ya, Pak Indra, saya mau tanya kalau misalnya ada seorang bapak, dia itu punya tanah di sertifikat atas nama dia yang muncul. Nah, itu tanah diperoleh waktu menikah dengan istrinya. Istrinya sudah meninggal kena COVID kemarin. Lalu mereka punya 3 anak yang masih hidup semua. Nah, bapak ini mau menghibahkan atau mau mengalihkan gitu tanah itu kepada anak-anaknya sendiri sih, Pak. Apakah harus balik nama waris dulu, Pak, atau bisa langsung, Pak, dibuat akta hibah langsung ke anak-anaknya, balik nama ke anak-anaknya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga punya aset yang atas nama istrinya. Nah, bapak ini karena sudah tua, dia merasa saya nggak usah lagi muncul balik nama ke saya dan anak-anak, tapi langsung saja kepada anak-anak. Maka saya pernah dibuatkan disarankan teman untuk bikin akta penolakan waris, Pak. Jadi bisa si bapak ini katanya langsung menolak dan langsung diberikan kepada 3 anaknya tersebut. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Mohon arahannya. Terima kasih, Pak Indra. Ya. Dalam hal hibah, ya, tadi sudah jelas sekali bahwa hibah ini saat dia masih hidup. Ya. Kemudian jika ada yang tidak menghendaki hibah, kemudian dibuat penolakan waris, ini merupakan kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Karena menolak warisan itu dinyatakan tegas di muka panitera pengadilan negeri. Ya. Jadi ketika ada tanah yang mau dihibahkan, langsung dibuat hibahnya tanpa menunggu proses kematian. Kemudian penolakan waris juga tidak benar dibuat dengan akta notaris. Dasarnya 1057 KUH Perdata. Jadi yang benar adalah proses hibah ketika dia masih hidup, Bu Melia, untuk proses peralihan hak tersebut. Begitu mungkin yang saya tangkap, Melia. Kalau untuk yang tanah yang pertama itu, Pak, memang atas nama si Bapak A ya kan, Pak ya. Nah, dia karena dulu gono gini, asetnya ini, tanahnya ini, nah istrinya kan udah meninggal. Nah, itu nggak apa-apa langsung dia hibahkan aja ke anak-anaknya, Pak ya. Maksud saya nggak usah balik nama waris ke semua waris dulu. Jadi Nah, tidak perlu kalau sertifikatnya atas nama A, oh langsung iya iya. hibah. Walaupun itu gono gini ya, langsung Ya, hibah pada anak-anaknya. Gitu. bisa ya, Pak. Bisa, Kalau bisa. yang untuk yang tanah kedua nggak bisa ya, Pak ya, karena Nah, dia yang tanah kedua harus di muka pengadilan penolakannya. tapi itu muncul Pak di ada salah satu BPN diterima, itu berarti salah ya Pak ya? Ya itu BPN-nya perlu belajar ikut grup tanya jawab. Siap. Gitu ya, Pak. ya. Oke. Ya, Pak. Saya Pak, Siapa? Bu Tutining lagi. Oke, silakan Bu Tutining. saya izin Pak. Ini jadi ada sertifikat nih sudah turun waris atas nama salah satu ahli waris. Sebutlah A gitu. Nah, si A ini corot Jawanya itu jujuli harta itu tadi ada pakai harta dari istrinya. Sementara A dengan istrinya ini tidak punya anak. Nah, si A ini pengennya si harta yang tadi itu kelak jatuhnya ke istrinya. Itu bagaimana Pak ya? Mohon petunjuk. Ya, jual beli, hibah, suami istri dilarang saat masih hidup. Ya. Jika si A ini ternyata dia memiliki tanah itu dari harta gono gini dengan B, maka secara hukum ketika A meninggal dunia, maka itu menjadi ahli waris, bagian ahli waris dari si A, yaitu si B dan anak-anak jika dia punya anak. Jika dia tidak punya anak, maka harta gono gini itu cukup dikuasai oleh ahli waris satu-satunya, yaitu si B tersebut. Istrinya itu Pak ya? Ya, betul. Berarti dari keluarga si A ini nggak dapat lagi? Kan Tidak. dia nggak, bukannya nggak seperempat gitu Pak, karena nggak ada anak itu yang istri. Terkait masalah itu saya harus menjelaskan dulu. Dia mau dibagi secara hukum apa? Baik. Ya,
Ibu sebagai notaris punya kewenangan pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengedukasi para penghadap terkait akta yang kita buat. Makanya saya tadi bicara masalah hukum Islam. Saya bicara masalah hukum perdata. Yang belum saya buka adalah hukum adat. Karena biasanya hukum adat itu parental dan matrilineal dan matrilineal dan patrilineal. Itu jarang digunakan. Yang sering terjadi adalah hukum waris Islam dan waris perdata. Jadi Bu Tutining nanti harus menjelaskan dulu kepada ahli waris ini mau dibagi waris secara apa. Tadi sudah saya jelaskan kiat-kiatnya. Jika waris Islam seperti yang saya jelaskan, dawil furud, dawil aham, asoba itu harus ada. Jika waris perdata 852 KUH Perdata. Ya. Ini Begitu. kebetulan waris Islam, Pak. Biasanya pakai waris Islam. Jadi tetap dapat seperempat Dapat itu. dapat saudaranya. Bukan satu-satunya kalau waris Islam. Ya betul Pak. Nah itu Hah? inginnya si suami ini pengennya ke istrinya aja karena dia merasa sudah istilahnya jujuli gitu Pak. Iya. Kalau dibuat wasiat tidak boleh melanggar LP. LP dari saudara-saudaranya kan ada tadi. Kalau dia Iya waris Islam. Ya. Solusinya si saudara ini nanti ya diminta istilahnya secara musyawarah mufakat ya. Entah itu nanti berbicaranya itu masalah keluarga, itu memang masalah warisan itu masalah yang sangat krusial sekali. Terkadang dengan warisan itu bisa memutus silaturahmi, ini yang banyak terjadi. Dengan warisan itu juga bisa saling menghancurkan, bahkan saling membunuh, itu juga terjadi. Maka harus dibicarakan dengan baik-baik kepada keluarga yang lain. Jika ingin mengganti rugi si istri ini tadi, dia memberikan ganti rugi kepada saudara-saudara lain yang menerima warisan tersebut. Itu bisa dimungkinkan. Ya. Dengan cara seperti itu, Bu Tuti. Izin misalnya ini Pak dijual beli ke ibunya si istrinya, Bu mertua berarti. Kemudian setelah itu dihibahkan ke anaknya, bisa nggak seperti itu Pak? Dalam hal harta warisan dijual kepada mertua atau orang tua ya Pak, mertua ya? Ya mertua berarti kalau dengan A ini berarti Ya, mertua. mertua bisa saja dijual kepada si A. Nanti dengan itu tadi yang saya bilang ganti rugi atau ganti untung ya zaman sekarang ini. Ganti untung berarti si mertua ini nanti memberikan kompensasi berupa uang kepada si istri si B untuk diberikan haknya dari si B. Dan dari saudara-saudara si A ini juga kembali kepada si ibu mertua dengan diberikan ganti untung itu tadi. Musyawarah mufakat, intinya di situ, Bu Tutining ya. Izin Pak, ini di sertifikatnya sudah atas nama A saja, jadi sudah turun waris. Sertifikatnya atas nama A ya? Ya, sudah atas nama A, bukan sama saudara-saudaranya semua, sudah A saja. Oh, kalau A saja itu tadi, kalau dia memakai waris Islam, si A punya saudara ketika dia tidak punya keturunan. Iya benar. Ya, jadi nanti dibalik nama waris dari A ke B dan saudaranya baru dijual kepada si ibu mertua. Itu diperbolehkan. Berarti nggak bisa langsung dari A jual ke bu mertuanya gitu Pak ya? A sudah meninggal, bagaimana dia menjual? Oh, iya. Ya kan? A-nya kan sudah meninggal. A-nya masih Pak, A-nya masih hidupnya Pak. A-nya masih hidup. Iya. Si suami ini kan si A. Dia pengen. Oke, ya saya paham. Jika A masih hidup lalu dijual kepada ibu mertuanya, ya betul. Ya, maka si A bisa langsung menjual kepada si ibu mertuanya. Kemudian harta ini termasuk apa? Konogini atau bukan? Yaitu dari turun waris tadi. Dari turun waris, maka tidak perlu persetujuan dari si B selaku istrinya. Nah, kemudian dari jual beli dengan mertuanya tadi, si mertuanya ini pengen hibahkan saja ke anaknya yang istrinya A itu tadi. Bisa. Tidak boleh hibah suami istri ya, Ibu ya. Jadi harus ke mertua dulu baru ke istri. Iya, iya betul Pak. Dari mertua kan tadi dari A, kemudian dibeli mertuanya. Nah, Ya, dari mertuanya bisa ini seperti itu. dikasihkan Bisa. ke anaknya. Bisa Pak ya? Iya, bisa seperti itu. Terima Tidak kasih. boleh langsung dari A ke B. Iya, iya, iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama.
Pak, mau nanya lagi. Ini siapa ini? Bu Rahma. Saya, Pak. Iya, Pak, mau tanya, kalau dalam hal ada hibah, orang tua kasih hibah ke anak, belum sempat dibalik nama nih, belum sempat dibalik nama, taunya si pemberi hibahnya si orang tuanya meninggal. Apakah hibah itu bisa dilaksanakan atau otomatis itu jadi waris dulu, Pak? Waris, bagaimana orang bisa menghibahkan ketika dia meninggal dunia? Dia sudah sebenarnya hibah itu sudah dibikin aktenya, Pak. Akte hibahnya sudah jadi. Cuman tidak sempat belum sempat dilakukan balik nama nih. Jadi masih akta hibah. Ya, di Jakarta tidak berlaku Bu Rahma seperti itu karena ada batasan Oh. 7 hari sesuai dengan Permen ATR 37. PP 37 tahun 98 tentang PPAT, berapa lama batas waktu pendaftaran akta? 7 hari. Iya, iya. Ya saya juga berpikirnya gitu sih, Pak. Cuman ini ada yang ngotot gitu loh karena dia beranggapan ini akta hibahnya kan udah ada, tapi saya nggak mau ngerjain karena menurut saya jangan. kalau sudah meninggal kan jadi waris dong Iya, gitu. waris. Kenapa nggak waktu dihibah itu langsung dibalik nama gitu? Betul. Oke, baik. Ya, Terima kasih Pak. Kalau gitu. Ya, Ibu Rahma. Saya lanjut ke chatroom ya, sebentar ya. Ini waktunya kurang sedikit lagi, tapi nggak masalah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di episode yang lain. Saya bacakan dulu chatroom terkait masalah SKHW yang dibuat notaris. Ini masuk dalam akta atau bukan akta? Akta ya, SKHW ya. Akta notaris. Kemudian ada dari Pak Sigit, organisasi tahun 80-an membeli sebuah aset karena belum berbadan hukum, aset tersebut diatasnamakan ke ketua tersebut mempunyai 2 istri, di mana istri kedua tidak mengakui bahwa sang suami hanya dipinjam nama walaupun ada akta notaris pernyataan pinjam nama. Solusinya bagaimana ketika organisasi tersebut balik nama aset tersebut? Oke, nanti ini akan kita jawab, menyusul saja ini pertanyaan dari Pak Sigit, nanti kita jawab di grup ya Pak Sigit ya. Karena ini terkait masalah organisasi dan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir nih saya bacakan penyelesaian agama Islam di pengadilan agama dan agama lain di pengadilan negeri. Bagaimana jika agama Islam tetapi pembagiannya secara perdata, bagi rata dan tidak menggunakan hukum Islam? Apakah tetap penyelesaiannya di pengadilan negeri? Tidak. Ya, jika dia menggunakan hukum Islam, maka dia harus mengacu kepada KHI dan Al-Quran. Ya, penetapannya di pengadilan agama. Tidak berwenang kompetensi relatif dari pengadilan negeri untuk menetapkan pembagian waris yang mana menggunakan hukum Islam. Ya, tadi jelas sekali di dalam slide saya bahwa pewaris di dalam pemilihan domisili hukum harus disesuaikan dengan agamanya. Tapi ada yang namanya choice of law untuk hukum Islam. Ya, itu dia bisa menggunakan keterangan waris atau pembagian waris secara perdata ataupun menggunakan hukum Islam itu sendiri. Tetapi saya sering menyarankan kepada masyarakat, jika dia Muslim maka wajib hukumnya menggunakan hukum Islam karena perintah dari Allah. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 39 itu dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ya atiullah wa atiur rasul wa atiul ulil amri minkum. Bertakwalah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Pemimpin kita menggunakan KHI, maka kita harus menaatinya. Ya, kita taat kepada Allah karena warisan di dalam hukum Islam sudah jelas sekali di dalam surat An-Nisa, ya, atau Al-Anfal sudah jelas sekali. Maka saran saya tetap yang Muslim menggunakan hukum Islam, sementara yang non-Muslim menggunakan hukum perdata. Saya pikir itu dulu, Bapak Ibu, ya, untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang 4 menit lagi nih, sebenarnya masih banyak pertanyaan mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi waktu yang membatasi kita, saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun. Kemudian hadirnya grup tanya jawab ini atau grup yang saya buat ini bisa membawa manfaat kepada semua rekan-rekan sekalian. Tentunya sampai apanya ini? Sampai apa? Sampai malam ya. Ya. Ini saya tutup ya.
tentunya hadirnya grup tanya jawab itu bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, dan saya mohon doa restunya dari rekan-rekan sekalian untuk karir saya di KSP ini semakin meningkat. Dan tadi saya katakan di tahun 2024 pencalonan saya ini di KSP ini semoga dijabah ya oleh Allah, sehingga kehadiran saya di hadapan rekan-rekan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan seluruh notaris PPAT di seluruh Indonesia. Amin. Amin, barakallah Bapak. Amin. Barakallah, Pak In, sehat-sehat. Nanti hari Minggu saya akan adakan seminar gratis dengan biaya seikhlasnya yang sudah saya share itu. Ya, dan setiap 2 minggu sekali saya adakan seminar gratis. Kita bahas permasalahan apapun yang ada di dalam jabatan kita. Apapun pertanyaan yang ada di dalam room grup tanya jawab akan saya jawab mulai dari pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Dan alhamdulillahnya itu saya jawab sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ada admin, jadi saya jawab sendiri semuanya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan, dan juga silaturahmi yang kita pupuk melalui grup tanya jawab maupun Zoom ini bisa terus terjalin dengan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, ya, sebelum diakhiri, jangan live dulu. Rugi kalau live. Saya akan memilih 3 orang yang aktif bertanya untuk saya kasih buku gratis dari saya. Alhamdulillah. Ya, yang aktif bertanya. Yang aktif bertanya, yang aktif bertanya. Nanti akan saya pilih, saya kasih nanti, dan saya japri sendiri dari saya bukunya, minta alamatnya. Saya tidak sebutkan di sini siapa pemenangnya, tapi saya sudah tahu siapa yang aktif-aktif tadi. 3 buku gratis dari saya dengan judul yang pertama, buku Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam. Yang kedua, buku berjudul Yayasan dan Permasalahannya. Yang ketiga, buku tentang investasi tanah dalam pandangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, nanti bisa dipilih salah satunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tutup Zoom-nya ya. Nanti bergabung lagi, ketemu lagi ya. Buku yayasannya kalau mau mendapatkannya di mana Pak? Di dalam media ada Pak. Kalau nanti mendapatkan buku yayasan, nanti bisa japri ke saya. Nanti akan saya share poster apa namanya, slide-nya itu ke dalam grup tanya jawab. Yang mau bukunya nanti saya share di dalam grup. Itu ya Pak Junaidi, sehat-sehat ya semuanya ya. Sehat-sehat Pak, matur nuwun Bapak. Ya, mari, Assalamualaikum. Terima kasih Pak.